语言爬满了甲骨。 Ketika kaki Si Hao turun, rantai emas ditembakkan satu demi satu. Itu sangat mencengangkan, menyebabkan mata banyak orang melebar karena terkejut. Mereka semua sangat terguncang di dalam. Hanya mereka yang memiliki kultivasi yang sangat dalam, yang tubuhnya dekat dengan dao yang dapat menghasilkan jenis pemandangan ini saat menggunakan teknik mereka. Pemuda ini hanya berapa umur? Bahkan ahli tertinggi pun tidak bisa menampilkan sesuatu seperti ini, kan? Ini adalah hasil dari harmonisasi dengan dunia. Rantai emas mekar, awan warna-warni melayang, dan kabut emas menemaninya saat dia bergerak. Mereka muncul satu demi satu, membuat semua orang kehilangan kata-kata. Aroma manis muncul, yang membuat pikiran seseorang bergetar sebagai tanggapan. Tidak baik. Semua orang dari klan hujan mundur. Raja Kun, Raja Lan, dan yang lainnya dengan cepat menyingkir. Meskipun dagingnya mendekati Dao, niat membunuhnya masih sama mengejutkannya. Begitu Si Hao mengangkat tangannya, upaya perwakilan klan hujan untuk menghindari serangan itu sudah terlambat. Energi pedang merah meretas seperti seberkas cahaya berdarah, mengirisnya menjadi beberapa bagian. Saat darah bermekaran, perwakilan itu berteriak dengan sedih. Dia ambruk ke dalam genangan darah, wajahnya penuh ketakutan dan sisa keluhan. Semuanya terjadi terlalu cepat. Kekuatan batu kecil melebihi imajinasi mereka. Itu hanya satu pertemuan, namun begitu banyak tokoh tingkat raja dibantai. Bahkan tidak ada yang bisa menghentikannya. Ruang di tempat ini bergetar, dan cahaya keemasan yang menyilaukan muncul. Pemuda Heaven Mending Sekte mengambil tindakan. Kedua alisnya terkunci bersama. Dia menyerang dengan gada pedang emas, artefak suci. Kabut putih melonjak saat itu menunjukkan kekuatannya yang menakutkan. Pada saat yang sama, pemuda berambut pendek Sekte Barat juga mengambil tindakan. Mangkuk sedekah di tangannya bersinar, melepaskan awan ungu. Mangkuk sedekah itu seperti lubang hitam tak berdasar karena menyedot segalanya. Cahaya berdarah dilepaskan dari telapak tangan Si Hao. Sebuah labu merah kecil muncul. Kemudian, dengan cepat membesar sebelum menabrak ke depan dengan suara hong. Dia sebenarnya akan menggunakan satu artefak suci untuk menangani dua. Dia sudah melepaskannya dari genggamannya. Labu darah melepaskan cahaya pedang, menghalangi dua artefak suci yang kuat itu. Cahaya yang berharga berkedip-kedip saat ketiganya saling bertunangan. Aroma manis tercium di udara. Si Hao menyerbu ke depan, dan setiap langkah yang diambilnya melahirkan teratai. Ini adalah rantai Dao emas, produk dari harmonisasi dengan Dao Agung. Ini sulit bahkan bagi para ahli tertinggi untuk diproduksi. Rumor mengatakan bahwa begitu seseorang memperoleh alam kultivasi yang lebih tinggi, ini tidak lagi hanya menjadi pemandangan. Sebaliknya, itu akan berubah menjadi kekuatan pertempuran. Pada saat itu, mereka akan terus berkembang, membuat seluruh ruang menjadi sunyi. Si Hao menunjukkan dengan jarinya. 10 bintang bergabung bersama, berlari melalui matahari surgawi. Ini adalah bola petir yang terang dan gemerlap. 10 dari mereka dihubungkan bersama, dan mereka menabrak bola listrik yang lebih besar, menciptakan ledakan yang ganas. Mundur. Semua orang berteriak keras. Kekuatan petir ini terlalu besar, sedemikian rupa sehingga bahkan tokoh tingkat raja pun tidak bisa membela diri. Raja Kun membuka mulutnya dan meludahkan piring batu giok. Ini adalah artefak magis yang diturunkan oleh nenek moyang mereka. Itu telah disempurnakan selama bertahun-tahun, sehingga beresonansi dengan hati dan pikirannya. Namun, itu hancur berkeping-keping. 10 bintang di sekitar matahari melepaskan pancaran kilat. Garis-garis ungu tidak ada bandingannya, menghancurkan lempengan batu giok menjadi pecahan-pecahan. Batu kecil itu tak tertandingi. Mereka yang berada di alam kultivasi yang sama tidak bisa menghentikannya sama sekali. Artefak magis lawannya yang paling kuat hancur seketika, membuatnya sangat terguncang. Dia hampir jatuh di sana. Serangan ini menimbulkan luka parah pada Raja Kun. Seluruh tubuhnya hangus hitam, dan dia terus-menerus tersentak kejang. Semua orang menjadi khawatir ketika mereka melihat ini.
Bagaimana mereka harus berjuang kembali? Batu kecil itu hanya satu orang, tapi dia seperti harimau di antara domba. Siapa yang berani melawan? Hentikan kekerasanmu. Pemuda Heaven Mending Sekte mengeluarkan teriakan ringan. Setelah mengaktifkan artefak sucinya, dia bergegas ke Si Hao untuk memblokir kekuatannya yang tak tertandingi. Seolah-olah itu datang langsung dari fantasi, seekor naga besar menerkam. Itu menjangkau dengan cakar besar yang memiliki kekuatan luar biasa. Ini adalah tangan naga perpanjangan, teknik rusak dari teknik berharga naga sejati. Si Hao sedikit gemetar dalam hati. Teknik berharga dari naga sejati, Phoenix surgawi, dan teknik berharga yang terkait dengan mereka, bahkan jika rusak, harus dihormati. Kadang-kadang, mereka bisa menampilkan kekuatan yang sangat menakutkan. Bahkan jika dianggap rusak, mereka masih bisa melepaskan kekuatan yang menakutkan, karena satu-satunya kerugian adalah merusak diri sendiri juga. Si Hao membalikkan tangannya. Ini adalah teknik berharga campuran. Sebuah tangan besar menutupi langit, seolah-olah itu milik Raja Surgawi yang tak tertandingi yang meraih dunia kecil. Energi pedang tak berujung berkumpul di dalam, berbenturan dan melonjak di dalam. Ekspresi pemuda Sekte Surga Mending berubah. Dia dikelilingi di bawahnya. Jika bukan karena Extending Dragon Hand yang begitu luar biasa saat melakukan perjalanan di udara, dia mungkin langsung terkubur oleh energi pedang. Energi pedang melesat tanpa henti. Tangan besar itu turun, menutupi naga sejati. Di dalam energi pedang yang mengamuk, tubuh naga itu terpotong menjadi 10 bagian. Jenius Heaven Mending Sekte diliputi kengerian dan dengan cepat mundur. Si Hao mengulurkan tangannya, dan sebuah peng emas terbang keluar dari jarinya. Itu dengan cepat membesar dan mengejarnya. Itu seperti hantu, bepergian dengan kecepatan yang terlalu cepat. Ekspresi pemuda Heaven Mending Sekte menjadi serius. Seluruh tubuhnya bergetar hebat. Dia menghentikan langkahnya, dan tangannya dengan cepat membentuk jejak sementara bibirnya melantunkan mantra. Dengan suara hong, seluruh tubuhnya dikelilingi oleh cahaya kemasan. Larang masuknya 10.000 teknik, Dao Bell melindungi tubuh. Seseorang mengatakan ini dengan lembut, mengakui ini sebagai salah satu teknik berharga yang luar biasa dari Heaven Mending Sekte. Ini adalah tindakan beresonansi dengan langit dan bumi, memadatkan simbol dari kehampaan untuk membentuk lonceng Dao. Para murid yang dapat menggunakan teknik berharga ini sangat luar biasa, karena mereka telah menembus belenggu teks tulang. Mereka mengambil langkah pertama keluar dan sudah mulai mengembangkan teknik. Pemuda ini sangat luar biasa. Dia tidak sebanding dengan Peri Yue Chan, tapi statusnya di Heaven Mending Sek seharusnya sangat tinggi. Kalau tidak, bagaimana dia bisa memiliki metode seperti itu? Suara bel terdengar. Langit keemasan peng menabrak bel Dao. Suara surgawi mengguncang dunia, dan seluruh istana kekaisaran mulai bergetar dengan keganasan yang tak tertandingi. Kamu memiliki beberapa keterampilan. Si Hao mengangguk. Jika itu adalah raja biasa, setelah menderita serangan dari Kun Peng, mereka akan lama meledak. Bagaimana mereka bisa bertahan? Setelah kekuatannya meningkat pesat, matanya tidak lagi tertuju pada alam fana, melainkan pada makhluk-makhluk dari alam yang lebih tinggi. Pemuda itu adalah seorang jenius dari Sekte Mending Surga, tetapi terlepas dari kenyataan ini, dia masih merasa sangat tidak sehat setelah melakukan serangan itu. Wajahnya menjadi pucat, dan dia terus gemetar. Kemudian, bel Dao mulai pecah dengan suara kaca. Lengan besar Si Hao bergoyang, hendak langsung menangkapnya. Pemuda itu mengatupkan giginya. Tubuhnya menjadi redup, berubah menjadi gumpalan asap yang berubah menjadi ular perak sebelum dengan cepat melarikan diri. Ular terbang. Si Hao tercengang. Jenis teknik ini sangat luar biasa. Jalan yang dipilih beberapa pembudidaya berbeda. Setelah mencapai alam kultivasi tertentu, mereka dapat meniru binatang buas atau burung surgawi tertentu dan mengubah diri mereka sendiri. Meskipun ular terbang itu melarikan diri, itu masih ditangkap oleh lengan baju yang besar. Dagingnya menjadi sangat hancur, dan tangisan menyedihkan terdengar dari kejauhan. Itu jatuh ke aula istana, tampaknya kehilangan semua kekuatan bertarungnya. Pertukaran gerakan sangat cepat dan menentukan,
membuat semua yang menonton menatap kosong. Tidak ada yang berani mengolok-olok kejeniusan sekte mending surga. Bahkan dalam kekalahan, penampilannya dalam pertempuran itu terhormat. Bagaimanapun, batu kecil itu terlalu menakutkan. Serangannya tak terkalahkan, dan gelombang kejut yang dilepaskan membuat semua tokoh tingkat raja gemetar. Bahkan ahli tertinggi pun tidak bisa menandingi kekuatan ini. Dia menjadi semakin kuat. Semua orang mulai merasakan kedinginan di dalam diri mereka. Jika dia terus tumbuh seperti ini, siapa yang bisa menahannya? Si Hao tidak pergi untuk membunuh ular perak itu. Sebaliknya, dia berjalan maju untuk membunuh Raja Lan, Raja Kun, dan yang lainnya. Pada saat yang sama, anak muda berambut pendek dari Sekte Barat mengambil tindakan. Lengan panjang Si Hao melambai, dan orang-orang yang tersisa dari klan hujan terperangkap dalam serangan itu. Suara puput terdengar, dan lebih dari 10 orang langsung berubah menjadi kabut berdarah. Mereka tidak bisa menerima bahkan satu pukulan dari Si Hao. Dia sengaja menyerang tanpa menahan diri. Ini adalah jenis intimidasi yang sangat hebat, yang membuat raja-raja dari ibu kota Kekaisaran Negara Batu mengerti bahwa bahkan sekte besar di luar wilayah ini pun tidak dapat melindungi mereka. Raja Kun yang tubuhnya hitam hangus dan Raja Lan berwajah pucat keduanya mundur ketakutan. Hati mereka dipenuhi ketakutan. Mereka berdua adalah raja, namun perbedaannya sangat besar. Dao saudara, hatimu yang membunuh terlalu parah. Seiring berjalannya waktu, Anda mungkin membentuk iblis hati. Pemuda berambut pendek itu berbicara. Ketika matanya terbuka dan tertutup, ada tipe khusus Dao Aura. Pada saat yang sama, tubuhnya meledak dengan cahaya tanah. Si Hao tersenyum. Teknik pemurnian tubuh individu ini luar biasa. Ini adalah sosok yang gagah berani. Kekuatan yang terkandung dalam dagingnya seperti gunung berapi yang meletus saat dia menutup jarak di antara keduanya. Hanya sedikit orang yang berani bertindak seperti ini, menggunakan teknik pemurnian tubuh mereka untuk melawannya. Tubuh anak muda berambut pendek itu bersinar, dan tubuh tanah itu mundur, memperlihatkan tubuh emas. Fisiknya juga mulai meningkat. Akhirnya, seluruh tubuh pemuda Sekte Barat menjadi emas. Dia menjadi Zhang tinggi mengungkapkan penampilan yang khusyuk dan bermartabat. Ada kekuatan mengerikan yang menghancurkan ke bawah. Si Hao bukan satu-satunya yang terkejut. Semua orang juga tercengang. Ini adalah kemampuan surgawi Sekte Barat yang hebat. Jenis keadaan sempurna tubuh tak terpecahkan Vajra ini adalah transformasi menjadi tubuh emas 6 Zhang. Itu tidak sedikit lebih tinggi atau sedikit lebih pendek. Ini adalah bentuk yang paling kuat. Mencapai alam pengaturan formasi pada usia seperti itu dan bahkan memiliki tubuh emas Zhang dapat dianggap sebagai prestasi yang sangat mencengangkan. Dia pasti salah satu dari beberapa jenius sekte. Tangan emas besar turun, menabrak kepalan tangan Si Hao. Suara teredam dilepaskan, menyebabkan seluruh langit terus bergemuruh dan berguncang dengan ganas. Jika bukan karena kuil pusat yang memiliki formasi hebat untuk melindunginya, itu pasti akan hancur di bawah tabrakan ini. Sementara itu, tokoh tingkat raja lainnya semua mundur dengan wajah pucat. Ini hanya tabrakan daging, namun itu sudah membuat jiwa mereka bergetar. Ini adalah pemandangan yang sangat menakutkan. Kedua individu itu bergerak dengan kecepatan ekstrim. Mereka mengungkapkan teknik pemurnian tubuh mereka. Kedua kaki menendang keluar, dan telapak tangan terbang saat mereka terus bertukar serangan. Dengan suara puh, pemuda berambut pendek Sekte Barat itu memuntahkan seteguk darah dan terbang keluar. Setelah beberapa lusin tabrakan, dia akhirnya dikalahkan. Cahaya keemasan menghilang dari tubuhnya, dan dia dikirim terbang. Tidak sederhana. Ini adalah evaluasi Si Hao. Di bawah alam kultivasi yang sama, mereka yang berani bertukar beberapa serangan dengannya dengan tubuh fisik mereka dan tidak segera mati dapat dihitung dengan satu tangan. Si Hao berjalan keluar, setiap langkah melepaskan rantai emas. Aroma manis tercium keluar dalam gelombang, seolah-olah tubuhnya diciptakan oleh surga. Ditemani oleh rantai surgawi emas, seluruh tubuhnya tidak jelas dan spiritual seperti abadi yang diasingkan. Serangannya sangat menentukan dan bersih. Dengan gelombang lengan bajunya yang besar,
sekelompok besar pembudidaya berubah menjadi abu. Wajah Raja Kun dan Raja Lan seputih salju. Orang-orang yang mereka bawa semuanya mati. Ketakutan menutupi wajah mereka saat mereka memohon bantuan dari Sekte Mending Surga dan Sekte Barat. Mereka hampir tidak bisa melindungi diri mereka sendiri, namun kalian berdua masih meminta bantuan mereka. Si Hao berkata dengan dingin. Telapak tangannya melepaskan seberkas kilat, dan dengan suara honglong, itu mengelilingi mereka dan mengubahnya menjadi abu. Semua orang yang hadir benar-benar diam. Apa itu kekuatan yang tak tertandingi? Batu kecil itu menunjukkan hal ini dengan sempurna. Di alam kultivasi yang sama, siapa yang berani melawannya? Kemanapun dia pergi, akan sulit baginya untuk menemukan pasangannya. Suara gemuruh ditransmisikan dari kehampaan. 3 artefak suci bertabrakan, dan di antara mereka, 2 tidak lagi berjuang dan jatuh. Mereka akan membawa tuan mereka untuk melarikan diri. Itu karena begitu kesadaran surgawi pemiliknya menjadi lemah, itu juga mempengaruhi mereka. Mereka akan melarikan diri melalui udara. Si Hao mengeluarkan dengusan dingin. Labu merah itu bergetar, melepaskan seberkas energi pedang yang menyapu langit, memutuskan hubungan antara 2 artefak suci itu dan pemilik sebelumnya. Dia mengambil kekuatan Kun Peng, dan menggunakan kecepatan yang sangat cepat hingga ekstrim, dia menyerang dan mengulurkan tangannya yang besar. Anak muda Sekte Barat yang terluka parah dan jenius Sekte Mending Surga yang berubah menjadi ular perak juga ditundukkan. Saat ini, itu sangat sunyi. Orang-orang Sekte Barat dan Sekte Mending Surga semuanya ditangkap, dan orang-orang yang tersisa gemetar tanpa henti. Bagaimana mereka harus melawan sekarang? Apa yang membuat Si Hao sedikit menyesal adalah bahwa ketika 2 artefak suci melarikan diri dan bergegas keluar dari istana kekaisaran, dia melihat sekilas bahwa seseorang seharusnya mencegat mereka, namun tidak repot-repot melakukan apapun. Cahaya warna-warni merah berputar. Dia menggunakan labu merah untuk menangkap 2 jenius dari sekte besar di luar wilayah ini, menyegel mereka di dalam. Semua raja merasa kulit kepala mereka mati rasa. Ketika mereka melihat Si Hao berbalik, mereka semua bertindak sangat tidak wajar. Raja-raja yang melihat ke arah sekte besar di luar wilayah ini semuanya mundur. Aku mengerti kesalahanku. Seseorang angkat bicara. Si Hao tertawa dingin. Dia mengangkat tangan kanannya, dan Kun Peng terbang keluar. Dengan suara hong, itu menutupi dunia. 3 orang meledak di tempat. Ketiga raja itu langsung mati, meninggalkan gumpalan darah di tanah. Mulutmu mengakui kesalahanmu, tetapi matamu mengungkapkan kekejaman. Apa gunanya membuatmu tetap hidup? Dia berkata dengan lembut. Mereka yang mendengarnya merasa ngeri. Kami pasti akan mundur. Masih ada kelompok lain yang beralih ke sekte besar di luar wilayah ini. Saat ini, mereka benar-benar ketakutan, dan hati mereka penuh penyesalan. Adapun raja-raja lainnya, mereka yang tidak berkolusi dengan wilayah luar masih agak tenang. Mereka tetap diam di sini sambil menonton dengan tenang. Si Hao berbalik dan berjalan menuju istana surgawi pusat, karena dia merasakan sesuatu memanggil hem. Ini harus menjadi barang yang ditinggalkan Kaisar Batu, dan itu beresonansi dengannya. Raja-raja di sini semua menunjukkan rasa hormat mereka. Tidak ada yang berani menghentikannya saat mereka melihatnya berjalan menuju istana surgawi emas. Beberapa sosok muncul dari belakang. Peri surgawi mending sekte Yue Chan, seorang pemuda berpakaian linen dari sekte barat, dan pemuda gunung abadi berdiri bersama. Seluruh dunia tampaknya menjadi sedikit berbeda. Sebelum memasuki istana surgawi, Si Hao berbalik dan memberi mereka pandangan dingin. Niat membunuh melonjak, dan cahaya warna-warni suci berkedip-kedip. Setelah melihat ketiga orang itu, dia menuju ke istana surgawi emas. Cahaya berkilauan mengalir di sekitar istana surgawi yang megah. Struktur megah dan megah terbentuk dari batu emas abadi. Itu sangat menakjubkan. Semua energi negara dipertukarkan di sini. Ini adalah salah satu tempat paling suci di Stone Country. Kaisar manusia yang agung dan kuat telah duduk di sini satu demi satu untuk mengawasi dan menjaga klan sejak zaman kuno. Si Hao berjalan masuk.
Di depannya ada 12 obelis tebal dan sederhana yang tampak seperti menopang langit. Diukir dan diukir pada mereka adalah kunpeng dan naga sejati. Istana itu sangat luas. Dia tidak merasa seperti sedang berdiri di dalam gedung, melainkan dunia kecil. Kabut berputar-putar di dalam tempat ini. Langkah kaki Si Hao adalah satu-satunya suara di tempat ini, dan mereka bergema jauh ke kejauhan. Tempat ini sangat luas. Dia melihat sekelilingnya. Tempat ini khusyuk dan suci, berisi berkah dari seluruh negeri. Saat Si Hao berdiri di sini, dia merasa damai. Tubuh dan pikirannya terasa jernih, dan seolah-olah dia bisa mendengar doa-doa lintas ruang waktu masa lalu untuk sampai ke telinganya. Ini bukan ilusi. Ini adalah energi drakonik yang dikumpulkan dan disempurnakan oleh generasi penerus klan batu di dalam istana. Jika seseorang mendengarkan dengan ama, mereka samar-samar bisa merasakan sesuatu. Melalui pemujaan orang-orang, kekuatan besar dari naga sejati diberikan bentuk. Si Hao berdiri dengan tenang, meluangkan waktu sejenak untuk menyelaraskan dirinya dengan istana surgawi ini. Gelombang aura drakonik yang agung melonjak. Energi negara batu berkumpul ke arah tubuhnya, membuatnya merasa seolah-olah dia adalah penguasa berdaulat atas dunia. Setelah terdiam beberapa saat, dia melanjutkan. Dia merasa masih ada orang lain di aula istana ini. Dia tidak berusaha menyembunyikan dirinya sama sekali dan berjalan maju dengan mantap. Setiap suara yang dibuat di aula istana yang luas ini bergema jauh ke kejauhan. Ketika dia mencapai kedalaman istana surgawi, dia melihat sesosok tubuh. Itu kamu. Ini adalah seorang pria muda berpakaian putih. Dia tidak terlalu tua, dan dia memiliki aura heroik. Matanya dalam dan cerdas. Ini jelas merupakan individu muda yang brilian. Ini adalah putra ke-19 Kaisar Batu, individu yang sangat tidak biasa. Si Hao telah melihatnya sebelum terakhir kali dia menyebabkan kekacauan di ibu kota kekaisaran. Dia telah mendengar orang lain berbicara tentang pemuda ini sebelumnya, dan dia bahkan pernah melihat Peri Yue Chan berjalan cukup dekat dengannya di masa lalu. Si Chong biasanya tidak menonjolkan diri. Di masa lalu, dia telah berpartisipasi dalam 100 Rache Battlefield dan membunuh 49 makhluk berturut-turut. Ketika berita pencapaian ini kembali, kegemparan besar terjadi di klan Batu. Dia tidak muncul dari medan perang yang dikenal sebagai seseorang yang membunuh terlalu banyak, melainkan sebagai seseorang yang tidak menderita satu kerugian pun. Si Hao, pangeran ke-19 Si Chong memandangnya. Matanya berkedip dengan cahaya, mengungkapkan ekspresi aneh. Dia tahu sedikit tentang batu kecil itu dan sangat menyadari betapa menakutkannya dia. Si Hao juga menatapnya. Ini adalah seorang pemuda yang luar biasa dan sosok terkenal di antara anak-anak kekaisaran. Mereka yang berani memasuki 100 Rache Battlefield semuanya adalah talenta heroik. Si Hao telah mendengar terlalu banyak tentang 100 Rache Battlefield. Lengan kakeknya hilang di dalam karena dia membunuh Pisiu, menyebabkan ahli tertinggi Pisiu memburunya. Apakah kamu di sini untuk memperjuangkan gelar kaisar melawanku? Si Chong bertanya. Ekspresinya sudah menjadi tenang kembali ketika dia melihat pemuda di depannya yang beberapa tahun lebih muda dari dirinya sendiri. Kaisar Batu telah memanggilku, jadi aku di sini hanya untuk melihatnya. Saya tidak ingin yayasan klan saya jatuh karena sekte besar asing. Si Hao berbicara dengan jelas. Pangeran ke-19 mengagumi Yue Chan, jadi yang terbaik adalah tidak menimbulkan kesalahpahaman. Mata Si Chong tenggelam dalam keadaan kontemplasi. Setelah terdiam beberapa saat, dia berkata, jika ayahku kaisar ingin memberikan gelar kepadamu, apa yang akan kamu pilih untuk dilakukan? Bahkan jika itu masalahnya, masih kecil kemungkinan aku akan menggantikan tahta. Namun, ada satu hal yang tidak bisa saya toleransi. Siapapun yang ingin menjadi boneka warisan asing akan dibunuh olehku. Si Hao menjawab. Si Chong menghela nafas. Ekspresinya agak rumit, seolah-olah dia sedang mengalami konflik batin. Setelah waktu yang lama, matanya tiba-tiba melepaskan cahaya surgawi yang dalam. Dia menghela nafas dan berkata, baiklah. Fondasi Stone Clan tidak bisa jatuh. Dia berjalan ke depan. Dia mengulurkan tangannya, dan berbicara dengan kasar,
saya ingin melihat sendiri seberapa kuat Anda. Setelah teriakan singkat, bagian tengah alis Pangeran ke-19 bersinar. Seorang Bian melompat keluar dan meletus dengan cahaya kemasan. Itu tampak seperti harimau ganas, tetapi memiliki sepasang tanduk naga. Tidak hanya ada garis-garis cahaya yang mengalir melalui tubuhnya, ada juga sisik yang menutupinya. Kemampuan surgawi binatang buas kuno. Si Hao tercengang. Ini jelas bukan teknik keturunan, tapi sebenarnya teknik darah murni yang berharga. Aura yang dihasilkannya sangat mencengangkan. Bian meraung. Bintik-bintik cahaya keemasan bersinar di mana-mana, memengaruhi stabilitas ruang di sini. Itu memiliki kekuatan dan kebiadaban yang luar biasa. Di dalam binatang buas, itu adalah ras yang sangat kuat. Si Hao mengulurkan tangan, dan itu bertabrakan dengan cakar emas yang sangat besar. Dengan suara honglong, seluruh aula istana bergetar. Namun, itu tidak hancur, karena ada formasi kuno yang diukir di sini. Sangat kuat. Dia cukup terkejut. Meskipun Si Chong cukup terkenal, sebagai seorang pangeran, dia tidak bisa menantang orang lain. Karena itu, ketenarannya tidak begitu luas, dan sulit bagi orang luar untuk memahami kekuatannya. Bian mengayunkan ekornya, dan seolah-olah cambuk emas meronta-ronta. Itu sebenarnya adalah ekor naga, menyapu ke depan dengan banyak simbol yang mengelilinginya. Si Hao sedikit terguncang. Dengan mengangkat tangannya, ujung jarinya menghentikan ekor emas dengan suara peng. Sebuah ledakan intens terdengar. Semua simbol dimusnahkan, dan Bian dipaksa mundur. Tatapan Si Chong sangat dalam. Pikirannya sangat terguncang. Teknik berharga berdarah murni ini adalah salah satu teknik berharga berdarah murni yang paling mendalam dari Stone Clan dan negara yang melindungi harta karun. Dia telah mengolahnya sejak masa mudanya dan sangat mahir dalam hal itu. Namun, dia tidak akan pernah berpikir bahwa itu tidak akan mempengaruhi pemuda itu sedikitpun. Si Hao sebenarnya lebih terkejut lagi. Bagi seorang individu ras manusia untuk memiliki tingkat pencapaian ini sudah sangat mengejutkan. Mampu berkultivasi ke level ini jarang terlihat. Layak menjadi pangeran kekaisaran. Meskipun ketenaran Anda tidak tersebar luas, Anda masih agak luar biasa. Ini adalah evaluasi Si Hao. Si Chong melepaskan teriakan keras, dan banyak simbol primordial muncul di atas. Kemudian, mereka berkembang, membentuk beberapa binatang buas dan burung surgawi. Ada gagak emas, peng besar, pisiu, dan lainnya. Tubuh spiritual mereka semua muncul dan bergegas maju dengan membunuh. Bian berada di tengah. Itu mengambil dan mengirimkan energi dari ruang ini, yang pada akhirnya mempengaruhi stabilitas tempat ini. Sebuah bola energi menakutkan dilepaskan yang mencoba menyegel Si Hao. Bian memiliki kemampuan penyegelan alami. Orang seringkali mengukir gambarnya di penjara dan menggunakannya untuk menjaga pintu. Si Hao meletus dengan kekuatan. Kun Peng sepenuhnya ditampilkan, karena dia menghadapi seorang ahli manusia yang luar biasa. Dia tidak ingin meremehkan lawannya dan memutuskan untuk melawannya dengan serius. Bian jatuh, dan setelah beberapa kali bertabrakan, Si Chong akhirnya terbang keluar. Darah mengalir dari mulutnya, dan dengan desahan ringan, dia berkata, "Aku kalah. Pada akhirnya, aku tidak bisa mengalahkanmu." Saat ini, siapapun yang bisa bertukar beberapa lusin gerakan melawan Si Hao sudah menjadi ahli luar biasa yang lebih kuat daripada makhluk berdarah murni. Dia layak menjadi pangeran kekaisaran. Si Hao tidak mengatakan apa-apa, karena dia tidak tahu apa yang disiratkan pihak lain. Langkah kaki terdengar dari luar kuil surgawi. 3 sosok muncul dari 12 obelis. Wanita itu tidak ternoda oleh dunia manusia dan begitu cantik sehingga dia tampak seperti datang dari mimpi. Ini tepatnya Peri Yue Chan. Aura dua lainnya menakutkan, dan cukup jelas bahwa mereka bukan orang biasa. Salah satunya mengenakan pakaian ungu. Dia memiliki temperamen yang luar biasa. Di antara alisnya ada mata surgawi yang memiliki jenis semangat kepahlawanan yang tiada taraf. Dia sangat mirip dengan Qin Yong yang dia temui sebelumnya, tapi itu jelas bukan dia. Qin Lun. Dia menyatakan namanya sendiri.
Kulit orang ketiga berwarna emas samar. Rambutnya cukup pendek, dan di bagian belakang kepalanya ada lingkaran cahaya yang hanya dimiliki oleh Sekte Barat. Dia tampak seperti dewa yang bereinkarnasi. Dia sangat muda dan tampak agak sederhana, tetapi Si Hao merasa bahwa orang ini sangat berbahaya. Dia juga menyatakan namanya sendiri. Zhang Nam. Ini adalah nama yang sangat aneh. Dalam Sekte Barat, pencapaian tertinggi adalah Zhang Six Golden Body. Itu tidak bisa lebih tinggi, juga tidak bisa lebih pendek. Dengan menyebut dirinya nama ini, aspirasinya cukup jelas. Heaven Mending Sek, Immortal Mountain, dan murid-murid paling kuat dari Sekte Barat telah tiba. Bagi Si Hao, ini jelas merupakan musuh terbesar. Jika ketiganya mengambil tindakan pada saat yang sama, maka akan sulit baginya untuk bertindak baik. Sangat jelas bahwa jika ada pertempuran, darah akan mengalir. Itu akan sangat berbahaya baginya. Namun, Si Hao tidak menunjukkan rasa takut. Sebaliknya, dia tertawa dengan sedikit marah. Ini adalah istana kekaisaran negara batu yang megah dan zona terlarang, namun orang luar diizinkan masuk, dan tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Tatapannya dingin. Dia pertama kali menatap Si Chong. Sebagai pangeran, apakah dia tidak akan mengatakan apa-apa? Alasan Peri Yue Chan bisa mewakili Sekte Mending Surga dan memasuki istana kemungkinan besar terkait dengannya. Tiba-tiba, api emas menyala, naik dari 12 pilar batu. Cahaya api menyala dengan ganas, menerangi area ini dengan terang. Aura surgawi merasuki udara. Yue Chan, kalian semua harus berhenti. Gelar Kaisar, aku tidak cocok. Si Chong berkata dengan lembut. Dialah yang membuka formasi surgawi untuk menghentikan 3 ahli hebat. Kamu adalah pangeran, orang dengan darah paling mulia di dalam klan batu. Selain itu, kultivasi Anda cukup tinggi. Yue Chan berbicara. Rambut hitamnya yang halus jatuh seperti air terjun. Matanya seperti air musim gugur yang jernih, dan bibir merahnya berkedip-kedip dengan kilau lembab. Suaranya lembut dan lembut. Yue Chan, aku benar-benar tidak cocok. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, mata Si Chong tidak melihat hal lain, hanya pada Peri Heaven Mending Sekte. Aula utama menjadi sunyi. 3 ahli hebat tidak terburu-buru masuk, karena ada formasi surgawi yang menjaga tempat ini. Dengan tingkat kekuatan mereka, mereka tidak bisa masuk sama sekali. Karena itu, mereka tenggelam dalam keheningan. Awalnya, mereka sedang menunggu Si Hao datang dan akan menekannya bersama. Namun, sepertinya itu untuk sesaat sulit dilakukan. Si Hao menatap Si Chong. Dia mengangguk, dan tanpa berkata apa-apa, dia langsung berjalan ke depan. Mengikuti jejak Si Hao, energi drakonik memenuhi istana kekaisaran. Itu diaduk, seolah merasakan auranya, dan mulai bergemuruh. Di tanah, cahaya suci melonjak beruntun. Seolah-olah naga besar bergegas ke surga satu demi satu. Mereka meletus dengan cahaya tak berujung. Ekspresi orang-orang di belakangnya semua berubah. Garis pandang mereka terhalang, dan bahkan dengan indera suci mereka yang kuat, mereka masih tidak bisa melihat situasi saat ini. Bagaimanapun, Kaisar Batu sedang menunggunya, kata Qin Lun. Yang lain tenggelam dalam keheningan. Mereka sudah masuk beberapa kali, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Namun, ketika batu kecil itu datang, ada pemandangan aneh ini, dan sebuah tanggapan muncul. Si Chong, kamu dapat mengaktifkan formasi surgawi untuk memperbaikinya. Ini adalah kesempatanmu. Beberapa individu lain muncul dari balik 12 obelis. Ini adalah para tetua dari sekte besar asing. Si Hao mendengar apa yang mereka katakan, tapi dia tidak menghentikan langkahnya. Karena dia berani datang ke sini, dia secara alami membuat persiapannya sendiri. Dia tidak akan gegabah menempatkan dirinya dalam bahaya. Sangat terlambat. Ini adalah jawaban Si Chong. Si Hao naik ke tahta kaisar manusia, dan dia melihat jejak yang rusak di sini. Pupil matanya menyusut dengan cepat. Ini adalah segel giok yang mewakili energi negara, dan itu benar-benar hancur. Dia dengan tenang melihatnya. Ada formasi surgawi yang kuat di sini, tetapi juga ditembus. Terlepas dari ini, ada lubang yang ditusuk oleh tombak,
serta lebih dari 1.000 tanda pedang. Ketika bencana besar turun, tempat ini mengalami serangan yang mengerikan. Bagaimana keadaan Kaisar Batu? Si Hao bertanya. Ayah telah menghilang. Dia, mungkin telah ditangkap. Si Chong berkata menyakitkan dari kejauhan sambil menjambak rambutnya dengan keras. Di luar 12 obelis, semakin banyak orang datang. Para ahli Heaven Mending Sekte, Gunung Abadi, dan Sekte Barat semuanya bergegas. Mereka akan mengepung dan membunuh Si Hao, tidak membiarkannya melarikan diri. Si Hao berdiri di tempat tertinggi, dan kemudian dia diam-diam duduk di atas tahta. Aura drakonik itu padat, cahaya suci bersinar cemerlang, mengisolasi tempat ini dari dunia luar. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Si Hao tetap acuh tak acuh. Dia dengan tenang tenggelam dalam pikirannya. Jika dia meninggalkan tempat ini, pasti akan ada pertempuran berdarah yang hebat, mungkin pertempuran yang paling menakutkan sejak dia muncul di dunia. Lagi pula, selain Peri Yue Chan, ada Qin Lun dan Zhang Six, keduanya adalah musuh besar. Tiba-tiba, sedikit cahaya mekar. Itu muncul di udara, dan kemudian dengan cepat membesar. Sebuah pintu ke dunia yang mengalir dengan cahaya warna-warni keberuntungan muncul di depan mata Si Hao. Riak menyebar keluar, dan cahaya menyembur keluar. Seolah-olah sungai perak mengalir. Ruang terbuka, membentuk gerbang yang memiliki jenis energi yang tak terlukiskan yang berputar-putar di dalamnya. Dunia kecil. Ini bukan pertama kalinya Si Hao menemukan tempat seperti ini. Dari Hundred Shattering Mountains sebelumnya hingga kasus interspatial yang berharga, keduanya adalah dunia kecil, meskipun yang satu jauh lebih besar dan yang lainnya jauh lebih kecil. Matanya melepaskan cahaya surgawi yang dalam saat dia melihat ke dalam. Dia memutuskan bahwa ini bukan jebakan yang ditinggalkan oleh Peri Yue Chan dan yang lainnya. Dia berjalan masuk dan tiba di tempat yang gelap. Tempat ini sunyi dan kering, seolah-olah dia telah tiba di reruntuhan. Tidak ada sedikit vitalitas. Namun, jumlah ruang yang dicakupnya tidak terlalu kecil, dengan keliling setidaknya 10 li. Sepertinya ini adalah tempat yang ditinggalkan. Pasti ada semacam bencana yang membuatnya hancur total. Si Hao berbicara pada dirinya sendiri saat dia dengan hati-hati mengamati semuanya. Dunia kecil ini cukup gelap. Itu kekurangan cahaya. Kabut meringkuk di sekitar area ini. Tanahnya retak, memanjang ke kejauhan seperti jaring laba-laba. Selain itu, langit juga dalam kondisi yang mengerikan, seolah-olah bisa runtuh kapan saja. Ini adalah dunia kecil Kaisar Batu. Si Hao tercengang. Siapa lagi yang bisa? Sebuah dunia kecil yang baru-baru ini hancur yang harus ditinggalkan, apalagi tepat di depan tahta kekaisaran, kemungkinan besar ditinggalkan oleh Kaisar manusia. Di luar istana surgawi, banyak tokoh tingkat raja berdiri di sana dalam diam. Sekelompok bangsawan ada di sini, dan tidak ada dari mereka yang mengatakan apa-apa. Mereka menunggu dengan tenang untuk hasilnya. Raja Perang sangat marah dan berkata, memalukan. Negara klan Batuku tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu sejak didirikan. Istana Kekaisaran Agung adalah tanah terlarang, namun orang luar diizinkan masuk tanpa ada yang bisa menghentikan mereka. Dia telah mencoba mengambil tindakan sebelumnya, tetapi dia bukan tandingan para ahli tiga sekte. Banyak raja lain juga diam. Tidak ada yang berani menyatakan posisi mereka. Di depan Gunung Abadi, Sekte Mending Surga, dan Sekte Barat, mereka semua tidak berdaya. Itu karena mereka sudah tahu bahwa warisan ini terkait dengan alam yang lebih tinggi. Menyinggung mereka berarti menyinggung kekuatan besar juga. Jika tidak, dengan sekelompok tokoh tingkat raja di sini, bahkan jika tiga sekte menunjukkan kekuatan mereka, mereka masih tidak akan berani mengganggu dengan santai seperti ini. Lagi pula, tidak ada ahli tertinggi yang menunjukkan diri mereka. Angka tingkat raja saat ini adalah tingkat kekuatan tertinggi. Memalukan. Sosok tingkat raja lainnya juga berteriak keras. Istana surgawi berada di bawah darurat militer, bukan oleh orang-orang Stone Country, tetapi oleh ahli tiga sekte besar. Mereka tidak mengizinkan orang lain masuk. Mereka akan menyegel tempat ini dan membunuh batu kecil di sini. Di dalam dunia kecil,
Si Hao berjalan perlahan, dengan hati-hati mengamati dan mencari melalui tempat ini. Apa sebenarnya yang ditinggalkan Kaisar Batu? Tiba-tiba, dunia kecil bergetar. Jejak kecil yang berkilau dan tembus cahaya muncul. Itu mekar dengan cahaya warna-warni yang cemerlang seperti matahari kecil. Itu naik dari kedalaman tanah. Apa ini? Si Hao tercengang. Jejak ini tidak besar, hanya seukuran kenari. Itu transparan dan sangat indah. Energi drakonik tak berujung meringkuk di sekitarnya, dan ada aura misterius tentangnya. Cahaya keberuntungan melonjak, memenuhi seluruh dunia kecil. Harta yang sangat kuat. Tak perlu dikatakan, sesuatu yang bisa mengisi dunia kecil ini dengan energi suci dan keberuntungan jelas merupakan harta yang penting. Mungkinkah itu jenis harta karun kuno yang menjungkir balikkan langit? Jantung Si Hao berdebar kencang. Jejak magis berputar. Cahaya yang tersebar menjadi lebih lembut, dan aura misterius menjadi lebih intens. Itu mengalir dan mulai berputar di sekitar kepala Si Hao. Air terjun tersebar, mengelilingi Si Hao di bawahnya. Mereka seperti tirai, sepenuhnya menutupi dia di bawah mereka dan melindunginya di dalam. Itu sangat mengejutkan. Air terjun itu terbentuk dari energi keberuntungan, mengalir keluar dari jejak di atasnya. Tubuhnya terasa nyaman dan damai, seolah-olah dia akan terbang ke langit melalui lampu warna-warni ini. Harta macam apa ini? Secara khusus, ketika Si Hao bernafas, itu beresonansi dengan jejak yang berharga. Energi misterius melonjak dan aura drakonik melingkari tubuhnya, membuatnya merasa lebih luar biasa. Energi yang kuat terkandung di dalam jejak berharga, dan rasanya hampir seperti bisa masuk ke tubuhku. Apakah ini yang ditinggalkan Kaisar Batu? Si Hao bingung. Jejak berharga itu naik turun. Meskipun itu hanya seukuran kenari, energi drakonik yang tersebar ke bawah kaya dengan energi misterius yang tak terbatas seperti laut. Kalau tidak, bagaimana Si Hao bisa begitu terkejut melihat ini? Tiba-tiba, batu pemogokan surgawi kuning berkilau mulai berteriak aneh dari rambut Si Hao. Itu berjuang bebas dan melompat ke arah jejak yang berharga. Sayangnya, itu langsung disambar terbang. Seutas energi dao kekaisaran mengirimkannya ke kedalaman dunia kecil, membuatnya bingung dan pusing. Bagaimana kamu bisa memperlakukanku seperti ini? Kami berdua dari ras yang sama, namun Anda berani memperlakukan saya seperti ini. Kakak laki-laki ini akan melawanmu sampai mati. Batu pemogokan surgawi dengan cepat kembali dan bergegas dengan kecepatan ekstrim. Itu bergegas dengan cepat, tetapi juga dikirim kembali dengan cepat. Itu diledakkan terbang lagi ke kedalaman reruntuhan. Si Hao tercengang. Ini adalah batu surgawi yang besar. Dia sangat tercengang. Kemudian, dia dengan hati-hati mengamatinya untuk mencoba dan melihat rahasianya. Legenda mengatakan bahwa roh penjaga generasi pertama dari Stone Country adalah batu yang mencolok. Ia akhirnya memperoleh kecerdasan dan menjadi dewa. Sulit bagi Si Hao untuk tenang. Mungkinkah ini roh penjaga negara batu? Itu terlalu tak terbayangkan dan agak mengerikan. Batu pemogokan surgawi merengek dan mengerang. Itu bergetar dan bergoyang saat berguling dari kejauhan. Kedengarannya cukup gila ketika dikatakan, menganiaya seseorang dari ras yang sama, kamu benar-benar orang yang tidak tahu berterima kasih. Kamu tidak bisa memperlakukannya dengan kasar. Ini mungkin dewa yang berfungsi sebagai roh penjaga negara batu. Si Hao berkata dengan serius. Apa? Tunggu, saya pikir saya tahu apa yang terjadi. Batu pemogokan surgawi terbangun. Itu membubung ke udara, dan saat mengambang di sana, dengan hati-hati mengamati jejak berharga itu. Kemudian, sepertinya telah menemukan sesuatu. Itu hanya sisa tubuh fana. Setelah seorang senior dari ras saya menjadi dewa, ia meninggalkan bentuk batu ini. Batu pemukul surgawi berteriak dengan aneh. Itu terus-menerus berseru, begitulah adanya. Di depannya sekarang adalah jejak yang berharga dan bukan anggota klannya. Dari zaman kuno sampai sekarang, hanya beberapa batu aneh seperti ini yang muncul. Mereka dikenal sebagai harta yang sangat berharga. Orang-orang kudus dan dewa-dewa kuno menyempurnakannya menjadi senjata. Tidak ada satu orang pun yang tidak menginginkannya,
tetapi itu adalah sesuatu yang hanya bisa mereka harapkan tetapi tidak dapat ditemukan. Bagaimana Anda tahu? Si Hao bertanya. Kami berdua dari ras yang sama, jadi bagaimana mungkin saya tidak tahu? Itu pasti roh penjaga leluhur negara batu. Ternyata seperti ini, batu pemogokan surgawi bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian menatap lama sebelum berkata, roh penjaga leluhur itu kemungkinan besar sudah mati. Itu bisa menyimpulkan beberapa hal melalui batu ini, sampai pada titik di mana dia bahkan bisa membuat pernyataan bahwa roh penjaga yang telah menjadi dewa telah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Si Hao menghela nafas. Ternyata rumor itu tidak berdasar. Roh penjaga kuno Stone Country telah meninggal. Sebelumnya, dia masih memiliki beberapa harapan dan harapan, tetapi pada akhirnya, itu tidak berarti apa-apa. Kemudian, pagoda kecil di potongan perunggu juga terbangun. Selama ada harta surgawi, itu akan segera bergegas untuk membuat kesepakatan dengan si Hao. Namun, yang tidak terduga adalah ketika pagoda kecil itu muncul dari perlindungan kotak interspatial yang berharga dan melihat jejak ini, itu menjadi sangat serius. Itu sangat berbeda dari bagaimana si Hao berpikir itu akan bertindak. Kalian tidak menginginkannya? Si Hao bertanya, karena dia mengerti seberapa besar lubang serakah itu. Itu selalu ingin mengambil keuntungan darinya sebelumnya. Kenapa tiba-tiba menjadi serius? Energi suatu negara ada di dalam. Seluruh negara telah mempersembahkan pengorbanan untuk itu, dan karmanya terlalu besar. Item ini tidak sederhana, pagoda kecil itu menghela nafas saat berbicara. Si Hao tercengang. Dia menatap jejak berharga itu dan kemudian mencoba melepaskannya dari atas kepalanya. Setelah mempelajarinya untuk waktu yang lama, hatinya sangat tersentuh. Ini adalah segel giok dari Stone Country, jejak kaisar manusia. Apakah itu hancur di luar? Sepertinya itu palsu. Ini adalah harta nasional yang sebenarnya. Apa yang dikatakan pagoda kecil itu tidak salah. Seluruh negeri memujanya dan mempersembahkannya sebagai korban, dan kaisar manusia dan roh penjaga berbagi energi takdir untuk berkultivasi dengan cepat. Terlepas dari mereka, tentu saja ada harta negara juga, jejak kekaisaran. Dari perspektif tertentu, energi yang dikumpulkan oleh jejak berharga ini lebih besar daripada energi kaisar manusia lainnya atau generasi roh penjaga. Itu bahkan lebih tak terbatas, karena telah terakumulasi dari zaman kuno hingga sekarang. Itu selalu menerima pemujaan dan pengorbanan dari negara batu. Energi takdir dan keyakinan semuanya telah dikumpulkan ke dalam jejak ini. Ini adalah artefak magis yang dijiwai oleh Stone Country yang telah mengilhami iman mereka selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Pagoda kecil itu menghela nafas dan berkata, itu merasakan jenis kekuatan unik yang telah ada sejak zaman kuno. Itu terus menerima pemujaan orang-orang, dan semua jenis kekuatan misterius terkandung di dalamnya. Jumlah iman yang tak ada habisnya telah dikumpulkan dalam jejak yang berharga ini. Jika Anda ingin menjadi ahli tertinggi, hanya dengan jejak ini saja, Anda mungkin bisa segera berhasil. Pagoda kecil itu berkata. Si Hao menjadi heran. Kekuatan macam apa ini? Itu bisa menghasilkan ahli tertinggi di tempat. Jejak berharga itu terlalu menantang surga. Kamu bisa lihat sendiri. Masih ada sedikit kekuatan misterius yang berkumpul menuju jejak berharga ini. Selama orang-orang negeri batu mempersembahkan pengorbanan, kekuatan misterius akan melonjak dan berkumpul di tubuhnya, pagoda kecil itu menjelaskan. Dari samping, air liur batu pemukul surgawi terus mengalir keluar. Itu benar-benar ingin meraih jejak ini dan mengunyahnya dengan sekuat tenaga. Itu mungkin dianggap sebagai artefak magis, tapi itu mungkin tidak sepenuhnya benar. Namun, itu jelas merupakan harta paling penting dari negara batu. Inilah akar nasib bangsa. Semua kekuatan misterius dikumpulkan di dalamnya, dan semua nasib negara ditahan di dalamnya. Pagoda kecil itu berkata. Itu awalnya berhibernasi, tetapi setelah terkejut saat bangun, ia melihat jejak aneh ini dan tidak bisa tidak mengatakan beberapa hal. Tampaknya cukup peduli tentang hal itu. Roh penjaga dan kaisar manusia mengandalkan kekuatan misterius dari persembahan negara untuk berkultivasi, memungkinkan kecepatan kultivasi mereka meningkat. Saat ini,
Jejak berharga itu mengandung kekuatan misterius yang tampaknya tak ada habisnya. Jika Si Hao mengekstrak sebagian untuk dirinya sendiri, dia bisa dengan cepat menjadi ahli tertinggi. Aku tidak ingin menggunakannya. Si Hao menggelengkan kepalanya. Dia telah bertanya kepada Dewa Willow sebelumnya, dan itu memberitahunya bahwa roh penjaga dan kaisar akan berkultivasi lebih cepat, tetapi fondasi negara mungkin rusak. Pagoda kecil itu mengangguk dan berkata, menggunakannya untuk meningkatkan kultivasi seseorang benar-benar tindakan yang rendah. Namun, banyak tokoh kuat mengumpulkan energi takdir jenis ini untuk melindungi diri mereka dari penderitaan kemalangan. Lalu Kaisar Batu. Hati Si Hao melonjak. Dia mungkin belum tentu mati. Dengan jejak berharga ini untuk melindunginya, dia akan terluka paling banyak. Namun, kemungkinan besar dia tidak berada di wilayah gurun. Pagoda kecil membuat deduksi ini. Jejak berharga ini sekuat itu. Si Hao tercengang. Bagaimana menurut Anda? Kalau tidak, mengapa ada begitu banyak roh penjaga? Bukankah itu semua demi mengumpulkan kekuatan misterius ini? Pagoda kecil itu berkata. Tiba-tiba, jejak berharga itu bergetar, menjadi lebih berkilau dan tembus cahaya. Itu mulai melepaskan cahaya warna-warni yang menguntungkan, mengelilingi seluruh tubuh Si Hao. Kemegahan tak berujung mengelilinginya, seolah-olah dia adalah seorang kaisar muda. Ini, dia merasa seperti ada kekuatan besar, alami di setiap gerakannya, seolah-olah dia bisa memindahkan gunung dan lautan hanya dengan mengangkat tangannya dan dengan mudah melenyapkan makhluk di mana saja. Meskipun demikian, dia masih agak gugup. Tidak perlu khawatir. Selama Anda tidak memperbaiki jenis kekuatan misterius ini, tidak akan ada masalah. Selain itu, Anda dapat menggunakan jejak berharga untuk menerima dan melepaskannya. Pagoda kecil itu berkata. Itu melengkungkan bibirnya dan berkata, itu mencoba membuatmu menjadi kaisar manusia negara batu, menyerahkan semuanya padamu. Bagaimana bisa? Si Hao tidak mengerti. Kalau tidak, bagaimana mungkin kekuatan misterius dari jejak berharga itu ada di tubuhmu? Anda telah menjadi penerima manfaat terbesar dari persembahan negara ini, kata pagoda kecil itu. Segera setelah itu, Si Hao muncul dari dunia kecil. Itu sudah akan pecah, jadi setelah jejak kaisar manusia dihapus, itu runtuh dengan sendirinya dan kembali ke ketiadaan. Di luar istana surgawi pusat, ahli 3 sekte berdiri bersama. Pri Yue-chan, Qin Lun, dan Zhang Six memimpin. Mereka akan menekan dan membunuh Si Hao. Si Hao, berapa lama kamu bisa bersembunyi? Apakah kamu masih tidak akan keluar? Seorang penatua mencibir. Tiba-tiba, seluruh istana surgawi pusat bergetar. Energi drakonik yang menjulang dan cahaya keberuntungan yang tak ada habisnya dikumpulkan. Adegan di tengah istana besar bisa dilihat. Semua orang bisa melihat Si Hao duduk dengan anggun di singgasana tertinggi sambil memandang rendah segalanya. Tampaknya ada kekuatan misterius di seluruh tubuhnya, seolah-olah itu dihasilkan oleh energi besar dunia. Ada jenis keagungan baginya yang bisa melahap gunung dan sungai. Dia jelas hanya seorang pemuda, tetapi ketika dia berdiri di sana, itu memberi semua orang tekanan yang sangat menyesakkan. Mereka semua gemetar dan menggigil dalam hati. Si Hao, apakah kamu mencoba merebut gelar kaisar? Apa saraf? Anda benar-benar berani duduk di kursi kaisar. Memalukan. Seorang bangsawan berteriak. Karena para ahli 3 sekte hadir, tidak ada dari mereka yang merasa takut lagi. Kami diundang untuk membantu negara batu menemukan kaisar barunya. Seorang tetua dari sekte besar di luar wilayah ini berbicara dengan cara yang bermartabat. Dia menggunakan kata bantuan, tetapi dia seharusnya mengatakan bahwa dia sedang membuat boneka. Selain itu, cara mereka menerobos masuk ke istana kekaisaran benar-benar terlalu sombong. Si Hao dengan dingin memperhatikan mereka. Aura di sekitar tubuhnya melonjak lebih besar, seolah-olah semua energi dunia berkumpul ke dalam tubuhnya sendiri, seolah-olah dia akan mengubah dirinya menjadi penguasa surgawi. Tiba-tiba, aula utama menyala. Lampu warna-warni emas yang tak terhitung jumlahnya melonjak, dan sebuah dekrit besar muncul, menerangi langit. Suara Dao yang kuat menyertainya. Orang yang mewarisi posisiku,
Si Hao. Semua orang gemetar. Kaisar Batu telah meninggalkan dekrit lain, dan saat ini, itu telah muncul. Tahta itu diberikan kepada Si Hao. Jejak yang tergantung di udara berwarna emas dan mempesona. Itu benar-benar besar, dan cahaya keemasan berputar-putar di sekitarnya dalam hal yang gemilang. Semua orang di Stone Capital bisa melihatnya. Suara yang luar biasa terdengar. Yang mewarisi posisiku, Si Hao, kata-kata ini menghantam seperti guntur. Seluruh dunia bergemuruh sebagai tanggapan, berdering di telinga semua orang. Itu Kaisar Batu. Jejak yang ditinggalkannya berisi suaranya yang menggelegar, dan itu telah muncul untuk dilihat semua orang. Gelombang kejut terdengar. Di dalam ibu kota kekaisaran, banyak rakyat jelata berlutut dalam pemujaan, karena kaisar seperti dewa bagi mereka. Ketika mereka menyembah Dekrit, suara gemuruh terdengar. Dekrit menjadi lebih cerah dan lebih gemilang setelah mengumpulkan kekuatan misterius. Si Hao adalah kaisar baru. Seseorang berteriak keras. Itu berdering melalui ibu kota batu seperti guntur. Sementara itu, dekrit di udara menjadi semakin cemerlang. Huruf-huruf emas yang cemerlang mulai melonjak dengan energi drakonik. Hidup kaisar, panjang umur. Seseorang disembah. Mereka memberi hormat kepada kaisar lama dan meneriakkan nama kaisar baru. Ini adalah kumpulan suara yang sangat keras dan bergema yang bergema di langit dan bumi. Itu mengguncang satu jiwa mereka. Bahkan ekspresi para pembudidaya yang kuat pun berubah. Suara ini berasal dari energi takdir dan sangat kuat. Setiap orang memiliki potensi yang tak terbatas. Begitu perbendaharaan tubuh mereka dibuka, sejumlah besar kekuatan surgawi akan meledak dan mereka semua akan menjadi pembudidaya hebat. Orang biasa tidak membuka perbendaharaan ini, tetapi mereka memiliki potensi. Melalui resonansi antara ucapan dan hati, mereka dapat menghasilkan kekuatan misterius yang suci, dan inilah yang mengalir ke langit yang luas saat ini. Kekuatan surgawi yang berkumpul menuju Si Hao bisa dilihat melalui mata telanjang seseorang, menopang tubuhnya dan membentuk pilar aura drakonik kekaisaran. Ini adalah hasil ketika semua orang di ibu kota menerima dekrit. Mereka memanggil namanya, mengubah nasib dunia ini. Si Hao duduk tinggi di atas tahta dan menerima kekuatan misterius. Tentu saja, dia tidak mengizinkannya masuk ke tubuhnya dan hanya mengelilingi energi ini di sekitar dagingnya untuk melindungi sekelilingnya. Ini adalah bagian dari energi nasib seluruh negara, dan itu bisa melindunginya dari kemalangan. Di tubuhnya, jejak kaisar masih bergema dengannya. Semakin banyak kekuatan misterius mengalir untuk mendukungnya. Pada saat itu, keberadaan Si Hao menjadi dalam dan tak terukur saat cahaya kabur menyelimuti dirinya. Di dalam istana surgawi pusat, hati banyak raja sangat terguncang. Itu baru saja terjadi, namun batu kecil itu telah menciptakan pemandangan seperti ini. Mungkinkah tidak ada kandidat kedua untuk posisi kaisar? Energi takdir dari segala arah mengalir, dan semuanya berkumpul ke arahnya. Para ahli dari 3 sekte telah berkumpul di sini. Banyak orang mengepung istana surgawi untuk menjebak dan membunuh Si Hao. Ketika mereka melihat adegan ini, semua ekspresi mereka berubah. Ketika beberapa penatua yang mengembangkan kemampuan surgawi khusus membuka mata spiritual mereka untuk memeriksa situasi dengan cermat, mereka semua tersentak. Mereka merasakan hawa dingin mengalir di punggung mereka. Naga dari langit membungkus tubuh dan mengaum. Apakah benar-benar ada seseorang yang mewarisi gelar kaisar? Seorang penatua tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Mata surgawi sulit untuk dibuat, tetapi mata spiritual para ahli ini telah lama terbuka. Ketika mereka mendengar apa yang dikatakan, mereka semua diam-diam mengamati situasi. Wajah mereka langsung berubah. Di dalam istana surgawi pusat, Si Hao duduk di singgasana yang tinggi dan perkasa tanpa bergerak. Seolah-olah kursi ini sudah menjadi miliknya puluhan ribu tahun yang lalu. Dia duduk dengan tingkat stabilitas dan ketegasan yang tak terkatakan. Matanya sangat dingin saat dia menyapu pandangannya ke semua orang. Di luar tubuhnya, naga surgawi berputar-putar satu demi satu. Mereka sangat tebal dan menutupi tempat ini, menderu ke langit dengan kepala terangkat. Puluhan ribu garis energi drakonik dilepaskan. Aura kekaisaran menghasilkan tekanan yang luar biasa,
dan semuanya berkumpul di tubuh pemuda itu, menghasilkan suasana yang hebat dari seorang kaisar. Semua orang yang hadir mulai gemetar. "Si Hao, kamu benar-benar berani, benar-benar merebut tahta kekaisaran. Anda telah menipu orang-orang di dunia ini dan mencuri seluruh negara." Seorang tetua dari sekte Mending Surga dengan keras memarahinya. Kata-katanya sangat kejam, karena dia tahu jika ini terus berlanjut, itu tidak akan berakhir dengan baik. Ketika seorang kaisar menggantikan tahta untuk menerima warisan, bagian terpenting adalah tubuh pihak lain menjadi lebih kaya dan lebih kaya dengan energi drakonik kekaisaran. Dia ingin mengganggu transformasi ini. Namun, meskipun suaranya yang menggelegar diteriakkan keluar, itu tidak bisa keluar. Semua itu diblokir oleh dekrit emas di udara. Apa yang semua orang tunggu? Ini adalah skema untuk merebut tahta kekaisaran. Kita tidak bisa membiarkan dia melanjutkan. Di sebelah penatua itu, beberapa orang lain berbicara dengan suara keras. Mereka harus menghalangi proses ini dan mencegah si Hao mewarisi negara batu. Jika tidak, ini akan menjadi variabel yang tidak dapat dikendalikan. Prestasinya selama masa mudanya sudah begitu besar dan tak tertandingi, dan tidak ada yang bisa membuatnya menyerah. Ini bukanlah kaisar yang dibutuhkan sekte-sekte besar asing. Di atas singgasana yang tinggi dan perkasa di kuil surgawi pusat, tatapan si Hao menjadi semakin dingin saat dia mengamati mereka. Dia seperti seorang penguasa yang telah turun ke dunia ini. Dengan suara yang sangat dingin, dia berkata, "Badut apa?" Suaranya menggelegar, mengguncang seluruh istana kekaisaran ini. Energi drakonik melonjak, menyebabkan istana emas ini bergetar. Itu benar-benar seolah-olah dewa mengucapkan kata-kata ini. Meskipun dia hanya mengucapkan kata-kata ini, seolah-olah palu dewa guntur telah jatuh. Ekspresi semua orang tiba-tiba berubah. Ada kemarahan, dan bahkan ada ketakutan yang samar. Tangkap dia. Dia adalah pengkhianat dan tidak cocok untuk menjadi kaisar. Tekan dan bunuh dia. Tetua itu berteriak bersama dengan sekelompok orang. Tubuh si Hao tidak bergerak. Dia hanya mengangkat tangannya dan dengan ganas menekan ke bawah. Energi drakonik kekaisaran meletus, dan seluruh dunia bergemuruh dengan kebisingan. Jenis adegan ini mengejutkan semua orang di sini. Dalam suara gemuruh, tangannya dengan cepat membesar. Naga surgawi meringkuk di sekitar tangan itu, melewati formasi surgawi. Seolah-olah langit itu sendiri runtuh, serangan mengerikan itu mengelilingi mereka dan mulai turun. "Mundur!" Tetua itu berteriak keras, karena tangan ini terlalu kuat. Saat ini sedang menuju tepat untuk mereka. Mereka melepaskan teknik berharga mereka dan mengaktifkan artefak magis mereka. Cahaya warna-warni melonjak dan simbol memenuhi udara. Semua orang bisa merasakan tekanan yang luar biasa, dan mereka semua dengan cepat mundur. Namun, tangan ini sangat mengejutkan. Itu berputar dengan energi tanah, dan fluktuasi yang dilepaskannya mengalir seperti gelombang. Tangisan naga terdengar saat fluktuasi menutupi mereka. Di dalam kelompok yang dipimpin oleh sesepuh itu, lebih dari 10 orang mengeluarkan jeritan menyedihkan. Wajah mereka kehilangan semua warna dan menjadi sangat pucat. Mereka benar-benar tertutup oleh tangan besar itu. Artefak berharga mereka hancur, dan kemampuan surgawi mereka hancur. Tubuh mereka terlebih lagi mulai bergidik. Pri Yue-chan, Qin Lun, Zhang Six, dan para ahli luar biasa lainnya tidak dapat menyelamatkan mereka bahkan jika mereka menginginkannya. Semuanya terjadi terlalu cepat. Raungan naga surgawi dan tangan yang menutupi langit menekan mereka dalam sekejap. Mengikuti cahaya berdarah, daging individu-individu ini terbelah. Ujungnya seperti artefak berharga, hancur di udara. Tangisan mereka berhenti, dan untaian kabut berdarah tertinggal di udara. Mereka yang menegurnya dengan keras sebelumnya semuanya mati. Tidak satu pun dari mereka yang selamat. Tangan besar itu menghilang. Energi drakonik kekaisaran terus bergerak. Di dalam istana surgawi pusat, si Hao duduk tegak seperti batu besar. Matanya tampak sangat dalam saat dia menatap kerumunan. Semua orang berkeringat dingin. Apakah ini kaisar baru? Begitu dia naik tahta, sudah ada energi misterius yang ditambahkan ke tubuhnya yang memungkinkan dia untuk menjadi satu dengan istana kekaisaran ini.
Kekuatannya terlalu mencengangkan. Ini adalah jenis kekuatan besar. Ketika bergerak, itu seperti kekuatan besar yang menggerakkan dunia ini. Yang berat menjadi ringan, dan dengan riak sederhana, hasil yang mengerikan dihasilkan. Tangan tanah besar yang dia hasilkan datang melalui formasi surgawi. Apakah ini berarti bahwa istana surgawi ini telah diserahkan ke tangannya? Hati para raja semua gemetar. Pakar muda ini terlalu heroik. Dia berhasil memperoleh pengakuan dari aura drakonik kekaisaran dan menggantikan tahta, menyebabkan banyak orang merasa tidak nyaman. Semua orang gemetar dalam hati. Batu kecil datang ke ibu kota kekaisaran sendirian dan berhasil mewarisi kredo negara besar. Ini benar-benar menakutkan. Apakah dia benar-benar akan berurusan dengan semua orang hanya dengan kekuatannya sendiri? Saudara si luar biasa, Anda benar-benar mengagumkan, hanya saja. Dengan peristiwa besar yang sudah terjadi, seberapa jauh Anda bisa mencapai? Meskipun kamu menggantikan tahta hari ini, berapa hari lagi kamu bisa duduk di sana? Pri Yue-chan adalah orang yang berbicara, suaranya agak lembut. Raut wajahnya sangat indah, dan ada semacam spiritualitas dalam dirinya. Bibir merahnya cerah dan giginya putih dan berkilau, dia terlalu cantik. Si Hao duduk di atas, tenang dan tidak bingung. Jenis sikap dari seorang pemuda seperti ini membuat ekspresi semua orang menjadi serius. Dia masih sangat muda, namun dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Pupil matanya terus berkedip. Dia dengan hati-hati merasakan energi drakonik di sekitar tubuhnya serta perasaan dao kekaisaran yang ditambahkan padanya. Kekuatan misterius beredar. Ini bukan jenis kultivasi, melainkan kekuatan dunia, jenis kekuatan besar. Kaisar, si Hao berkata pada dirinya sendiri. Seluruh tubuhnya menjadi dikelilingi oleh kabut, membuatnya tampak lebih misterius. Matanya terus berkedip dengan pancaran warna-warni. Kemudian, dia menatap Pri Yue-chan dan berkata, apa itu kekuatan besar? Berapa banyak yang Anda benar-benar tahu? Pandangan Anda tentang dunia adalah sombong. Namun, Anda diberkati dengan ketampanan, jadi Anda lebih baik memainkan peran sebagai istri yang baik dan dapat memanfaatkan diri Anda dengan lebih baik. Semua orang tercengang. Apakah batu kecil yang berbicara? Dia benar-benar tidak memberikan wajah apapun kepada pihak lain dan berani berbicara seperti ini. Peri surga mending sekte yang megah sebenarnya disangkal seperti ini. Arti dari kata-kata ini jelas. Dia mengecam Dewi Sekte besar dan hanya berbicara tentang ketampanannya tanpa berbicara tentang aspek luar biasa lainnya. Ini adalah jenis penghinaan yang paling langsung. Dia jelas hanya seorang pemuda, namun dia bertindak dengan cara yang menindas dan menggunakan nada seperti itu untuk berbicara dengan peri paling terkenal. Semua orang tercengang, tidak tahu harus berkata apa. Si Chong tercengang. Dia berdiri di sana dengan mulut terbuka dan menatap si Hao sebelum melihat peri berpakaian putih. Pada akhirnya, dia masih memutuskan untuk tetap diam. Ekspresi Ferry Yue-chan tetap murni dan damai tanpa tanda-tanda kemarahan. Kemudian, penampilannya yang sempurna memperlihatkan sedikit senyuman yang bahkan bisa menyebabkan bunga putih kehilangan warna dan matahari dan bulan tampak redup. Kakashi, nada bicaramu agak tajam. Apakah ada gunanya mengatakan hal-hal ini? Apakah itu akan mengubah sesuatu? Wajahnya yang putih berkilau memancarkan cahaya yang menakjubkan. Bibirnya yang cerah sedikit melengkung, mengaduk hati banyak orang. Ada gunanya. Ini untuk memberitahumu bahwa aku kehilangan seorang pelayan di sini. Si Hao berbicara. Semua orang menjadi tercengang. Sikap ini tidak biasa dan sangat mengesankan. Dia benar-benar berani mengucapkan kata-kata semacam ini. Semua orang merasa seolah-olah auranya sekarang sedikit berbeda dari aura khusyuk dan hormat seorang kaisar yang dia miliki sebelumnya. Haha, di luar istana surgawi pusat, Raja Perang tertawa terus-menerus. Dia tampak sangat gagah. Begitulah seharusnya. Jadi bagaimana jika Anda semua berasal dari sekte besar di luar wilayah ini? Apakah Anda benar-benar berpikir Anda dapat mengacaukan segalanya dan memperlakukan klan saya dengan superioritas seperti itu? Kaisar baru harus memiliki keberanian besar seperti ini. Jadi bagaimana jika Anda adalah peri sekte?
Menangkapmu sebagai pelayan adalah gaya yang seharusnya dimiliki kaisar baru klanku. Hanya dengan begitu kekuatannya akan melahap gunung dan sungai serta mengabaikan dunia. Semua orang terkejut. Ekspresi Feri Yue-chan tenang, dan aura murninya tidak berubah sedikitpun. Tubuhnya terbungkus lapisan cahaya redup, dan tubuhnya yang putih bersih bersinar cemerlang tanpa tanda-tanda kemarahan. Namun, wajah beberapa tetua di sampingnya menjadi sedih. Ekspresi mereka jelek. Orang-orang dari Gunung Abadi dan Sekte Barat juga tidak senang, dan semuanya memiliki ekspresi dingin. Kami datang ke sini untuk menegakkan keadilan. Kami tidak akan mengizinkan Anda untuk merencanakan dan menjadi kaisar palsu. Bagaimana kami bisa membiarkan orang sepertimu mendapatkan warisan besar ini? Ketika Si Hao mendengar apa yang mereka katakan, ekspresinya tetap tenang tanpa gangguan. Matanya luar biasa dalam. Cahaya warna-warni berputar, dan pemandangan menakutkan dari matahari, bulan, dan bintang-bintang yang bergerak dapat terlihat di dalamnya. Apakah kamu memiliki wajah yang tersisa? Ini adalah jawaban dinginnya. Duduk di atas, dia memandang rendah para ahli dari 3 sekte dan berkata, Istana Kekaisaran Negeri Batu bukanlah tempat yang bisa Anda masuki dan keluari dengan santai. Kalian semua berani berbicara tidak masuk akal tentang warisan kekaisaran yang hebat. Apa hubungannya dengan salah satu dari kalian? Anda berani mengganggu bagaimana negara saya beroperasi. Kalian semua akan dibunuh. Pada saat ini, dekrit emas di atas beresonansi dengannya. Lulus ke Si Hao, terus bergemuruh di udara. Semua orang di dalam Stone Capital membungkuk dalam pemujaan, berteriak dengan keras. Hidup Kaisar! Naga surgawi muncul satu demi satu di sekitar tubuh Si Hao. Kekuatan misterius menjadi semakin bersemangat. Dia dengan dingin menatap semua orang. Dia samar-samar bergabung dengan dunia ini. Dia akan menekan para ahli yang mengelilinginya ke segala arah. Film pun berakhir.